Hai sob, selamat datang kembali di Animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya, menceritakan tentang Shoyan yang masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Di sana terdapat 4 sosok yang sedang menyerang Shoyan. Hingga pada akhirnya, Shoyan pun berhasil keluar. Namun, ia segera meminta bantuan dari sang ratu untuk menahan keempat sosok itu. Lalu, Shoyan pun segera memerintahkan pasukan Senshi untuk segera menyerbu. Kemudian, ia kembali ke kapal tempat sang ratu berada. Namun, selama beberapa waktu, Shoyan segera memejamkan mata untuk segera menemukan terobosan. Tapi, di kejauhan, bala bantuan dari dunia Taishu pun segera muncul. Dan cerita pun dimulai. Sebenarnya, dalam menerobos keabadian harus memiliki kemauan yang kuat. Namun, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda, tergantung dari kehendak abadi itu sendiri. Karena setelah mewujudkan kemauan keabadian, saat itulah kita dapat benar-benar memasuki tingkat keabadian yang sebenarnya. Jadi, inilah jalan yang harus kamu tempuh sebelum memiliki kemauan keabadian. Oleh karena itu, kamu tidak perlu mencoba menerobos langkah kelima sekarang, ucap sang ratu yang terus berkata perlahan. Kamu juga harus tahu apa yang disebut kemauan. Sebenarnya, bukan karena kamu tidak memilikinya, tetapi karena kamu hanya memiliki sedikit pemahaman tentang keabadian. Bagaimanapun juga, untuk memiliki kehendak keabadian, seseorang harus memiliki kemauan yang kuat. Meskipun kemauan setiap orang tidaklah sama, ibarat kata pepatah, tidak ada 2 daun yang identik di dunia ini. Jadi, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Banyak cerita yang telah mereka alami masing-masing. Dan apa yang disebut kehendak keabadian adalah kamu harus menemukan kehendak keabadianmu yang sebenarnya. Dengan kata lain, kamu harus membuat ceritamu sendiri atau melihat ke masa depan dengan pikiran yang jernih. Apa yang kamu butuhkan sampai ke titik ini, jika kamu dapat melakukannya, kamu pasti akan menyadari sesuatu, ucap sang ratu yang terus menjelaskan kepada Shoyan. Baiklah, aku mengerti, ucap Shoyan yang menjawab. Setelah menjawab perlahan, kemudian Shoyan pun melihat ke pasukan Senshi yang masih membersihkan medan perang. Apa yang terjadi? Mengapa markas Dewa Taishu itu menghilang? Ucap Shoyan yang tiba-tiba. Melihat pemandangan itu, Shoyan pun langsung berdiri karena terkejut. Karena saat ia melihat sekeliling, dia tidak menemukan markas Dewa Taishu yang sangat besar. Seolah-olah itu menghilang dalam sekejap mata tanpa meninggalkan jejak apapun. Mereka telah melarikan diri, jawab sang ratu sebelum ia melanjutkan. Apakah aku juga harus memberitahumu tentang keempat sosok dewa abadi Taishu yang ditangkap juga telah melarikan diri, ucap sang ratu. Mendengar itu, Shoyan pun sedikit mengeringit. Karena dalam kata-kata sang ratu, dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan tebakannya benar ketika sang ratu melanjutkan. Tapi tidak semua melarikan diri, karena Tuan Muda ke-12, ia telah meledakkan dirinya sendiri, ucap sang ratu yang berkata, kemudian ia pun tertawa sambil menutup mulutnya. Mendengar itu, Shoyan pun tertekun di tempat, kemudian ia bertanya dengan serius. Apakah ada sosok Dewa Taishu lain yang lebih kuat datang? Tanya Shoyan yang langsung menebak. Karena jika segel lapis demi lapis masih dapat membuat pasukan Taishu melarikan diri dengan mudah, pasti ada kekuatan Taishu yang lebih kuat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ya, orang ini sangat kuat, ucap sang ratu yang menjawab sambil menganggukkan kepalanya sedikit. Apakah orang itu lebih kuat dari kamu? Tanya Shoyan yang terus bertanya dengan serius. Jangan berkata seperti itu. Bagaimanapun, aku hanyalah seorang wanita yang tidak pandai bertarung. Lagi pula, ada seorang pria yang harus aku lindungi. Jadi, aku tidak perlu bergerak dan bertarung dengan orang itu, ucap sang ratu yang menjawab sambil menghela napas panjang. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, wajah Shoyan pun dipenuhi garis-garis hitam. Karena nada bicara sang ratu terasa sedikit berbeda tentang mampu melindunginya.
bukankah kamu mengatakan hanya ada satu dalam puluhan ribu tahun ini? Sekarang, apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa lolos? Tanya Xiaoyan dengan wajah yang datar. Kemudian, ia pun menggaruk kepalanya sambil menatap sang ratu dengan serius. Karena sang ratu juga telah memberitahu Xiaoyan tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba dia teringat sesuatu, bahwa dunia Tesu sekarang memiliki kekuatan yang sudah mengakar di dunia Senshi. Apakah kamu yakin kamu tidak menemukan akar permasalahannya dan mencabutnya segera mungkin? Tanya Xiaoyan yang berkata perlahan. Namun, di dalam kata-katanya ada kekhawatiran yang mendalam. Kamu harus tahu, saat dunia Tesu memasuki dunia Senshi dan mulai menginvasi, pada saat itu, mereka benar-benar telah membentuk serangan dua sisi, yaitu masalah internal dan eksternal, sehingga tidak sulit bagi dunia Tesu untuk bersembunyi, karena tidak hanya dalam pengaturan jangka panjang, tetapi rencana mereka juga jauh melampaui imajinasi semua orang, sehingga mereka dapat terintegrasi dalam dunia Senshi untuk menunggu pasukan utama dunia Tesu datang, dan pada saat itulah orang kuat dari dunia Tesu akan mengekspos diri mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun para pasukan dunia Senshi telah diseleksi lapis demi lapis, tapi masih tidak ada jaminan bahwa di antara mereka tidak ada orang kuat dari dunia Tesu yang tersembunyi di dalamnya. Karena aku masih merasa rencana dunia Tesu sangatlah teliti. Sepertinya mereka memblokir ingatan dari orang-orang kuat tentang dunia Tesu mereka, sehingga orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah pasukan dari dunia Tesu. Oleh karena itu, perang ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jika tidak, mungkin pasukan dunia Senshi tidak akan lolos dari kematian, ucap sang ratu yang menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu, Xiaoyan pun menyipitkan matanya. Karena jika dunia Tesu memblokir ingatan orang-orang kuat dari pihak dunia Tesu dan bergabung dengan pasukan Senshi, bukankah itu sangat menakutkan jika dunia bisa melakukan hal tersebut? Sebenarnya, dalam masalah ini, hampir tidak mungkin untuk dapat sepenuhnya melenyapkan orang kuat dari dunia Tesu yang bersembunyi di dalam kegelapan Senshi. Oleh karena itu, aku membuat pengaturan dengan konspirasi seperti ini. Karena jika ingin mendapatkan informasi yang akurat, aku harus menangkap orang kuat tingkat tinggi dari dunia Tesu ini. Jadi, kamu juga harus memahami rencanaku yang sebenarnya. Yang pertama adalah, aku ingin dunia Tesu mengetahui bahwa Yang Mulia Zuzang telah kembali. Untuk yang kedua, aku benar-benar ingin melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk yang lebih lanjut. Jadi, aku membiarkan mereka melarikan diri. Meskipun begitu, pertempuran ini tidaklah sia-sia. Setidaknya, aku tahu keberadaan kekuatan Tesu yang tersembunyi di dunia Senshi ini, dan dia tidak bisa dianggap remeh, ucap sang ratu. Suara sang ratu terus keluar saat ini, karena dia juga merasa tertekan saat melihat sosok di dalam kabut darah. Meskipun tidak mungkin mengetahuinya secara pasti seberapa kuat lawannya, tapi sejauh ini dia adalah orang terkuat dari dunia Tesu yang pernah ditemui oleh sang ratu. Bagaimanapun juga, alasan mengapa dunia Tesu bisa menjerat begitu banyak dunia, karena mereka sangat kuat. Bahkan klan Yuanzhen dari dunia tanpa batas yang sangat kuat itu, pada akhirnya mereka dikalahkan. Jadi, dilihat dengan ini, itu sudah cukup membuktikan bahwa dunia Tesu tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam menghadapi invasi antar dunia ini, aku telah membuat pengaturan tata letak dunia Senshi. Aku tidak tahu sudah berapa tahun telah berlalu sejak aku mulai merencanakan selangkah demi selangkah. Tapi, menurutku, hanya ketika dunia Tesu memiliki kepastian lebih dari 70%, baru itulah mereka akan benar-benar bergerak. Bahkan, langkah pertama mereka untuk memasuki dunia Senshi adalah menerobos pertahanan dunia dengan menghancurkan pelindungan pohon dunia. Metode ini membutuhkan banyak sumber daya. Oleh karena itu, mereka menjarah dunia lain untuk mendukungnya, ucap sang ratu yang berkata perlahan. Tepat ketika sang ratu selesai berbicara, seseorang sosok pun melangkah maju dengan penuh hormat sambil mengepalkan tinjunya.
Yang mulia, dalam pertempuran kali ini, korbannya sangat serius. Sekarang, 3 dewa keabadian kaisar telah jatuh, dan banyak pasukan yang mengalami luka serius. Bahkan, banyak pasukan yang lebih lemah juga telah jatuh, serta sisanya sudah selesai kami evakuasi, ucap sosok itu. Mendengar itu, sang ratu pun mengangguk sedikit. Jelas, dia tahu kekuatan penghancuran diri dari dewa abadi. Namun, dalam menghadapi situasi seperti ini, sang ratu tidak pernah menyangka bahwa dunia Tesu akan melakukannya. Bagaimanapun juga, untuk membuat dewa abadi meledakkan diri, mereka sendiri membutuhkan banyak keberanian yang sangat kuat. Meskipun itu juga menyebabkan dunia Tesu menderita kerugian yang sangat besar. Tetapi, bagi dunia Tesu, itu setidaknya lebih baik daripada 4 dewa abadi ditangkap secara bersamaan. Namun, sepertinya dalam tekad eksekusi pasukan Tesu sebenarnya, itu cukup mencengangkan. Yang mulia, kita harus membalaskan dendam saudara-saudara kita yang telah jatuh ini, ucap sosok itu kembali sambil menggertakkan giginya. Jelas, semua orang telah melalui hidup dan mati bersama. Melihat mereka dihancurkan, mereka inginnya pergi untuk membalaskan dendam dengan cepat. Kamu terburu-buru ingin membalaskan dendam. Apakah kita harus mengakui kekuatan musuh dan memperlihatkan kelemahan kita? Kamu harus tahu, kecerobohan hanya akan mempercepat kekalahan. Sekarang, sebaiknya kalian beristirahat dan evakuasi korban sepenuhnya, ucap sang ratu sambil berbicara. Aura yang sangat kuat pun menyebar dari tubuh sang ratu, yang membuat sang ratu pun menghapus perlakuannya yang lembut dan berbudi luhur terhadap Xiaoyan. Sekarang, auranya memancarkan kesombongan yang ganas. Tapi yang mulia, ucap sosok itu. Merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan, sosok itu pun terdiam dan ia tidak berani melanjutkan kata-katanya. Jelas, dia tahu ada saatnya dia hanya bisa menundukkan kepala dan menggenggam tangannya. Pada saat itu, mata sang ratu pun memancarkan rasa dingin karena ada banyak pasukan sensi yang terbunuh di dalam pertempuran ini. Itu merupakan kerugian besar untuk dunia sensi. Jadi, sebagai seorang pemimpin, dia juga harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil oleh pasukan sensi. Meskipun secara alami, sang ratu memahami beberapa informasi, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Pasukan sensi, dengarkan perintahku, cepat mundur dengan cepat, ucap sang ratu yang berteriak dengan keras. Sekarang, hanya ada Xiaoyan yang memiliki keberanian untuk tetap berada di samping sang ratu. Sepertinya semuanya kembali tenang. Sekarang, bagaimana dengan rencanamu? Ucap sang ratu yang menatap Xiaoyan dan bertanya kepada Xiaoyan setelah ia mendapatkan kembali ketenangannya. Sebaiknya kita kembali ke alam dewa kuno terlebih dahulu. Aku masih harus bersiap-siap untuk pergi, jawab Xiaoyan secara perlahan. Namun, tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba sang ratu mendekati Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan pun menatap sang ratu dengan serius. Suamiku, apakah kamu yakin tidak ingin melakukan apapun? Seharusnya kita masih memiliki cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Ucap sang ratu yang berkata sambil menatap Xiaoyan. Lalu, ia tersenyum genit saat ini, yang membuat Xiaoyan pun merasa tidak nyaman. Jelas, melihat pemandangan itu, beberapa banyak orang di dunia pasti tidak akan mampu menahan godaan ketika seseorang wanita di sisinya menyebarkan aroma keindahan. Bahkan, Xiaoyan pun sulit untuk menahan godaan seperti itu, yang membuat hati Xiaoyan pun bergetar tanpa sadar. Melihat sang ratu yang terus menggoda, Xiaoyan pun bergerak dan menemukan tempat untuk duduk sendirian. Kemudian, dia pun menutup telinganya karena dia tidak ingin mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu. Bagaimanapun juga, Xiaoyan harus memikirkannya dengan hati-hati tentang apa yang disebut kehendak keabadian. Melihat ekspresi Xiaoyan, secara alami sang ratu juga sedikit kesal, seolah-olah sang ratu tidak senang karena Xiaoyan terus menolaknya. Mungkin di antara orang di dunia ini, hanya Xiaoyanlah yang menolaknya. Namun, meskipun penolakannya ini bukanlah untuk pertama kalinya,
Tetapi kali ini Xiaoyan merasa sedikit frustasi karena dia menemukan bahwa semakin dia menolaknya seperti ini, semakin pula sang ratu tertarik. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya. Apakah Zuzang juga pernah merasakan hal ini sebelumnya? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Tepat ketika sang ratu melihat Xiaoyan yang sedang berada di ujung bahtera sendirian, mata indah sang ratu pun tertekuk menjadi bulan sabit karena dia melihat Xiaoyan yang menutup matanya. Jadi dia tidak ingin menggodanya lagi. Bagaimanapun juga, sekarang Xiaoyan sedang menghadapi tekanan yang sangat besar. Baiklah, aku tidak akan menggodamu. Tetapi, apakah kamu tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada seniormu? Ucap sang ratu yang segera berkata perlahan. Tepat ketika kata-kata sang ratu keluar, akhirnya Xiaoyan pun mendapatkan kesadarannya kembali. Karena dari awal, Shen Wu lah yang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan avatar Yuan Shen-nya. Setelah tertekun sejenak, Xiaoyan pun segera mengangkat kepalanya. Kemudian, dia menatap Shen Wu yang sangat besar di dalam kehampaan. Namun, meskipun Shen Wu tidak mengambil terlalu banyak tindakan, tetapi dengan keberadaannya yang sangat kuat, itu sudah cukup untuk membuat kejutan bagi para orang kuat di dunia Taisu ini. Senior, terima kasih telah membantuku untuk menyelamatkan avatarku, ucap Xiaoyan yang berkata perlahan. Kemudian, ia pun mengepalkan tinjunya dengan hormat. Karena jika Shen Wu tidak mengambil tindakan tepat waktu, mungkin avatar Yuan Shen-nya akan dimakamkan di tempat ini, yang menunjukkan keberadaan Shen Wu juga terbukti dengan sendirinya. Bagaimanapun juga, avatar Yuan Shen sangat penting bagi Xiaoyan, jadi dia tidak bisa kehilangan avatarnya. Yang mulia, kamu tidak perlu bersikap sopan, ucap Shen Wu. Segera, suara Shen Wu pun keluar di benak Xiaoyan. Namun, di dalam kata-katanya, sepertinya tidak ada perasaan senioritas. Justru sebaliknya, ada perasaan merendahkan diri di depan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan Shen Wu, Xiaoyan pun juga merasa ada kerendahan hati Shen Wu di dalam kata-katanya, yang membuat Xiaoyan merasa sangat nyaman. Mungkin keberadaan Shen Wu jauh dari era yang mulia. Xiaoyan khawatir keberadaannya justru sudah ada dari zaman kuno. Yang mulia, aku merasakan napas sosok yang kuat yang bukan lahir dari dunia sensi. Itu berada di dalam alam kekosongan roh di dalam dirimu. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat menyerahkan mereka kepadaku, sehingga kekuatan mereka dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat. Jadi, saat mereka kembali, saat itulah mereka dapat bertarung di dunia sensi, ucap Shen Wu yang tiba-tiba. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan pun langsung tercengang karena dia berpikir. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan pun langsung tercengang karena dia berpikir di dalam hatinya. Shen Wu mengetahui keberadaan para senior dari Labu Dewa bermata 9. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, akhirnya Xiaoyan mengerti bahwa yang dimaksud oleh Shen Wu bukan para senior Labu Dewa bermata 9, namun beberapa binatang iblis yang Xiaoyan kumpulkan di alam roh kekosongan di dalam pagoda emas. Setelah tertekun sejenak, Xiaoyan pun segera menggerakkan pikirannya. Kemudian dia mengeluarkan semua binatang iblis di alam roh kekosongan. Segera Juying, naga iblis, Sui Kun, dan Xiaoyu pun segera muncul. Tidak hanya itu, dua binatang dewa Taisu pun juga muncul di kehampaan. Senior, apakah yang kamu maksud adalah mereka? Tanya Xiaoyan. Ya, selain dua makhluk mati itu, sisanya akan mengikutiku untuk meningkatkan kekuatan mereka, ucap Shen Wu yang menjawab perlahan. Tepat ketika suara itu keluar, Juying pun meraung dengan keras. Hai bocah, apakah kamu ingin meninggalkan kami begitu saja? Tanya Juying dengan tiba-tiba. Jelas, sekarang Juying merasa ada yang salah saat ini. Jadi, dia segera bertanya kepada Xiaoyan.
Semuanya, mulai sekarang kalian tidak akan mengikutiku kali ini. Aku benar-benar tidak berdaya. Jadi, aku meminta bantuan senior untuk melatih kekuatan kalian semua, sehingga kalian semua bisa melangkah lebih jauh lagi. Tapi, sebelumnya, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu junior selama ini, ucap Shoyan yang berkata. Kemudian, ia pun menangkupkan tinjunya dengan hormat kepada beberapa binatang iblis. Jelas, berkat bantuan mereka, Shoyan bisa sampai seperti sekarang. Mereka selalu bersedia bertarung untuk melindungi Shoyan sampai saat ini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Bagaimanapun juga, aku tidak kenal dia. Meskipun begitu, aku akan berusaha keras untuk mendapatkan terobosan, sehingga dapat membantumu, ucap Juying. Juying dengan keras kepala menolak untuk pergi. Kemudian, dia pun bergegas ke sisi Shoyan. Namun, sebelum Shoyan dapat berbicara, tiba-tiba Juying pun menjerit dengan keras, seolah-olah dia terlihat sangat kesakitan karena Shenwu tiba-tiba menyerang Juying. Ini sakit, tolong, aku mengaku kalah, ucap Juying. Melihat itu, Shoyan pun merasa tidak nyaman. Senior Shenwu, ucap Shoyan yang tiba-tiba. Shoyan pun sedikit khawatir, jadi dia segera berkata perlahan. Sesekali tidak apa-apa, jawab Shenwu. Baiklah, aku akan pergi, ucap Juying yang berkata sambil kesakitan, hingga dia tidak tahan. Jadi, dia pun langsung memilih untuk memohon belas kasihan. Bajingan kecil, sekarang kamu benar-benar berani menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, ucap Shenwu yang berteriak. Kemudian, dia pun menatap Shoyan tanpa daya. Senior, para junior pasti tidak bermaksud seperti itu. Jadi, izinkan aku menjelaskan kepada mereka. Sekarang akan ada bencana besar di dunia sensi, dan kekuatan para senior berada di atas segalanya. Jadi, aku berharap para senior dapat membantu sensi untuk melawan invasi antar dunia. Jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi semua kehidupan, ucap Shoyan sambil menundukkan kepalanya. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan serius, dengan nada yang memohon. Sebelumnya, kalian semua harus tahu, jika senior Shenwu ini adalah kekuatan terbesar yang dimiliki dunia sensiku. Jadi, aku harap para senior bisa mengerti, karena jika dunia sensi dikalahkan, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, junior ini memohon kepada para senior untuk membantuku, ucap Shoyan yang menjelaskan. Tanpa ragu, Shoyan pun mengepakkan tinjunya lagi dengan kuat. Kemudian, ia merentangkan tangannya dan segera berhenti berbicara. Mendengar itu, para binatang iblis pun mengangguk setuju satu demi satu. Jelas, mereka memberikan persetujuan kepada Shoyan karena mereka memilih untuk mengikuti Shoyan. Jadi, mereka semua harus menuruti pengaturan dari Shoyan. Lagi pula, mereka juga berpikir tidak mungkin bagi Shoyan untuk menyakiti mereka. Jadi, setelah mereka mengucapkan selamat tinggal, Juying dan binatang iblis lainnya langsung bergegas ke atas punggung Shenwu yang tertutup oleh awan dan kabut. Sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas apa yang ada di punggungnya. Bagaimanapun juga, kepalanya saja itu sudah sebanding dengan sebuah alam yang menunjukkan keberadaan Shenwu tidaklah sesederhana kelihatannya. Jadi, tidak diragukan lagi, keberadaannya seperti jarum pengikat laut dunia sensi. Setidaknya, yang pasti Shenwu tidaklah lemah jika terlibat di dalam masalah ini. Yang mulia, karena waktunya sangat mendesak, kita tidak punya pilihan selain kita berpisah untuk sementara, ucap Shenwu. Suara Shenwu segera keluar perlahan, namun di dalam nada bicaranya itu penuh dengan kesopanan kepada Shoyan. Namun, untuk Shoyan sendiri, meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang, dia tidak pernah kehilangan rasa hormatnya kepada para seniornya. Karena dia selalu menganggap dirinya sebagai junior. Tidak peduli entah itu sang ratu, dia selalu menganggap mereka sebagai senior.
Pada saat ini, sosok Shenwu yang sangat besar di kehampaan tiba-tiba seperti ditelan kegelapan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kemudian sosok yang sangat besar ini menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Hayo, sudah waktunya bagi kita untuk pergi, ucap Xiaoyan. Setelah semuanya pergi, Xiaoyan pun langsung bergegas ke dalam bahtera. Kemudian dia berkata perlahan, namun meskipun sepertinya segala sesuatu di seluruh dunia sensi menjadi tenang, tetapi sebenarnya akan ada situasi menjelang datangnya badai. Jadi yang terlihat tenang itu hanyalah permukaan saja, namun sebenarnya ada arus bawah yang mengalir deras di dalamnya. Sekarang, kekuatan apa yang perlu aku capai untuk menyelamatkan dunia sensiku? Karena aku tidak mengerti dari permainan catur ini, tanya Xiaoyan kepada sang ratu. Saat ini, Xiaoyan berdiri di geladak bahtera dengan tangan di belakang punggungnya. Ia berkata dengan bingung karena di dalam pertarungan kali ini, itu benar-benar membuat Xiaoyan merasakan kesenjangan besar antara kekuatannya saat ini. Seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Dewa Abadi. Karena jika bukan sang ratu memberinya setetes esensi darah dari Yang Mulia Zuzang, tidak mungkin baginya untuk bisa bertarung seperti ini. Dengan setetes esensi darah dari Yang Mulia, inilah yang membuat Xiaoyan merasakan kesenjangan besar dalam kekuatannya. Karena menurutnya itu sulit diterima oleh akal sehat. Sebenarnya Yang Mulia sudah sangatlah kuat. Dengan kekuatannya semacam itu, seharusnya sudah cukup kuat untuk mengubah takdir. Namun, mengapa Yang Mulia memilih untuk bereinkarnasi? Apakah hanya karena kekurangan kekuatan jiwa, sehingga Yang Mulia rela bereinkarnasi dan memulai dari awal lagi, bahkan tanpa memberikanku ingatan sedikit pun, sehingga betapa sulitnya bagiku untuk memiliki kekuatan puncak yang dimiliki oleh Yang Mulia. Meskipun aku tidak tahu puncak kekuatan Yang Mulia sama sekali, ucap Xiaoyan yang berkata dengan nada yang dalam. Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Kamu harus tahu, alasan mengapa Yang Mulia tidak meninggalkan semua ingatannya kepada dirimu adalah dia tidak ingin membiarkan kamu berpikir terlalu keras. Jadi, sebaiknya lihat saja jalan ke depan, jawab sang ratu yang menenangkan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sang ratu pun menatap Xiaoyan. Kemudian, dia memberikan pencerahan kepada Xiaoyan. Namun, sang ratu juga tidak terlalu ikut campur terlalu banyak, karena ini juga merupakan pemikiran yang harus dilalui Xiaoyan di dalam takdirnya. Pada saat ini, sang ratu terus menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah. Tapi, sudut mulutnya sedikit terangkat, karena dia dapat melihat dengan jelas ada ekspresi tak berdaya Xiaoyan. Oleh karena itu, sang ratu juga mempercepat bahteranya untuk meninggalkan lautan ketiadaan dengan kecepatan tercepat dan bergerak terus maju tanpa berhenti di sepanjang jalan. Adapun untuk Xiaoyan, sebagian besar ia menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dengan duduk bersila. Sementara untuk sang ratu, dia hanya terpaku menatap Xiaoyan dengan bosan. Sepertinya dia terlihat terlalu gugup. Tapi mengapa aku tidak memberinya sebuah mimpi? Gumam sang ratu di dalam hatinya. Tepat ketika sang ratu merasa bosan yang sedang melihat Xiaoyan yang terus berkultivasi, tiba-tiba sebuah ide muncul di dalam pikirannya. Jika aku memberinya mimpi, itu bisa dianggap bukan paksaan. Bagaimanapun juga, itu niat baik dariku. Gumam sang ratu kembali. Saat ini, sang ratu pun bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan cepat, dia pun mengangkat sudut mulutnya. Dan tiba-tiba, dua lesung pipitnya yang terlihat lucu itu pun muncul di wajah cantiknya. Kemudian, sang ratu pun perlahan menutup matanya yang indah. Lalu segera, sebuah gambaran di dalam pikiran Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dan dia merasakan kehangatan datang dari sekelilingnya yang membuat dia merasa sangat nyaman. Lalu, segera sebuah gambaran di dalam pikiran Xiaoyan tiba-tiba berubah.
dan dia merasakan kehangatan datang dari sekelilingnya yang membuat dia merasa sangat nyaman. Karena di dalam pikiran Xiaoyan, sebuah gambaran sosok wanita cantik yang mengenakan kain tipis pun muncul, yang membuat sudut mulut Xiaoyan pun sedikit terangkat. Bukankah ini sebuah ilusi? Ucap Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan jatuh ke dalam mimpi ini, Xiaoyan hanya bisa menghela napas tak berdaya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan tahu karena tidak ada orang lain lagi di Bahtera, dan itu pasti sang ratu yang menciptakan mimpi ini. Sayang, ini hanyalah sebuah mimpi, jadi seharusnya kamu tidak menolaknya, bukan? Ucap sang ratu dengan suara yang lembut. Mendengar itu, sudut mulut Xiaoyan pun sedikit terangkat saat Xiaoyan melihat mata sang ratu yang menatap tajam ke arahnya seperti seekor serigala, yang membuat pikiran Xiaoyan pun juga bergerak. Karena kamu datang kepadaku, maka aku juga tidak akan melepaskannya, ucap Xiaoyan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas tubuh sang ratu, meskipun sang ratu mengenakan kain yang sangat tipis. Seluruh tubuh sang ratu itu sangatlah indah, dan itu memancarkan cahaya ungu, sehingga mampu menghidupkan suasana hati Xiaoyan yang sedang kacau menjadi lebih bersemangat lagi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah Yang Mulia bereinkarnasi, kamu bisa menjadi pria yang sejati. Meskipun kamu menghadapi godaan keluarga kerajaan seperti ini, kamu masih tidak bergerak sama sekali, yang menunjukkan kamu adalah seorang pria yang terhormat. Meskipun kamu memiliki banyak istri dan selir, dan ada seorang ratu yang tidak kamu kenal di sampingmu, yang berinisiatif untuk mencari perhatianmu dengan segala cara, tetapi kamu berkali-kali menolaknya. Apakah mungkin kamu telah memulihkan ingatan dari Yang Mulia, sehingga kamu dengan sengajanya ingin membalaskan dendam kepadaku? Ucap sang ratu yang terus berbicara dengan lembut. Kemudian dia dengan cepat terus mendekati Xiaoyan, yang membuat aroma tubuh indah sang ratu pun meresap ke dalam hidung Xiaoyan, dan itu membuat Xiaoyan semakin tidak berdaya. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Namun, setahuku, di dalam kehidupan terakhir Yang Mulia, asalkan cantik, Yang Mulia sangat menyukai pesona alami selir, sehingga Yang Mulia bekerja sangat keras untuk mengejarku. Jadi, secara alami, selir ini tidak percaya jika di kehidupan ini kamu tidak menyukai selir sedikit pun, ucap sang ratu yang berbisik di telinga Xiaoyan. Dengan cepat, tangan indah yang seperti giok itu pun berkeliaran. Kemudian, itu langsung menekan pisang Xiaoyan dengan sangat lembut, yang membuat Xiaoyan pun merasa sangat nyaman. Tepat ketika merasakan itu, Xiaoyan yang tiba-tiba berdiri, kemudian menekan sang ratu ke bawah dengan senyuman ganas yang terpancar dari wajahnya. Aku tidak keberatan jika ini di dalam mimpi, ucap Xiaoyan dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat dan ada senyuman jahat. Melihat itu, sang ratu pun tertekun sejenak. Namun, sekarang dia mengerti perbedaan antara seorang gadis dan seorang wanita adalah dia hanya perlu melihat keinginannya untuk memahaminya. Pada saat ini, Xiaoyan membuka tangannya yang besar. Kemudian, telapak tangannya mendaki gunung yang menonjol yang sangat elatis ini. Jadi, Xiaoyan pun langsung meremasnya, yang membuat sang ratu pun menjerit perlahan. Tidak hanya itu, dengan ganas, Xiaoyan pun membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin menelan gunung yang menjulang dalam sekali telan. Sehingga, suara jeritan sang ratu pun berubah menjadi erangan teredam, yang menyebar di area Bahtera. Segera, di tengah pertempuran sengit ini, tiba-tiba, nyala api pun meledak dari tubuh Xiaoyan, yang membuat seluruh pakaian di tubuh Xiaoyan pun terkoyak habis-habisan. Di bawah nyala api yang mengamuk, kedua sosok ini pun terjerat bersama. Karena udara yang panas, keduanya bermandikan keringat di sekujur tubuh mereka. Bahkan, Xiaoyan menyerang dengan menggunakan mulutnya yang penuh semangat. Butiran keringat pun terus mengalir di tubuh sang ratu yang halus. Rambut panjangnya yang seperti mutiara terulai menempel di lehernya yang seperti batu giok.
Segera, Xiaoyan pun mengulurkan kedua tangannya lagi ke tubuh sang ratu dengan lembut, yang membuat kain tipis yang menutupi tubuh sang ratu pun terlepas, sehingga memperlihatkan keindahan yang tiada tara. Segera, Xiaoyan pun menggerakkan telapak tangannya untuk menghancurkan gunung yang menjulang tinggi dan renyah, sehingga tubuh sang ratu pun kehilangan akal sehatnya dan tubuhnya bergetar sangat hebat. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan pun menggerakkan sedikit kekuatannya untuk merasakan kelembutannya. Itu membuat napas sang ratu pun semakin cepat saat dia merasakan pisang besar dan panjang menghantam tubuh bagian bawah perutnya, sehingga itu menimbulkan raungan teredam yang datang dari mulut sang ratu. Karena dia merasakan pisang besar dan panjang di tubuhnya, itu membuat pinggungnya pun bergetar. Bagaimanapun, di bawah pembakaran nyala api Xiaoyan, itu membuat situasinya semakin tidak tertahankan. Meskipun ini hanyalah sebuah mimpi, tapi mimpi yang diciptakan seperti ini, itu sebenarnya sangat menakutkan. Jadi, meskipun hubungan ini tidaklah nyata, tetapi ini dapat dikatakan sebagai hubungan spiritual. Faktanya, keinginan Xiaoyan sendiri sekarang sangatlah kuat, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain untuk melakukannya. Karena, bahkan jika dia bisa mengendalikannya, semua yang ada di dalam mimpinya itu dapat dikendalikan oleh sang ratu, sehingga tidak ada ruang bagi Xiaoyan untuk melarikan diri secara paksa. Ini hanyalah mimpi. Apakah kamu memiliki keraguan? Ucap sang ratu dengan bingung, karena dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun Xiaoyan berada dalam kendali mimpi yang dia ciptakan, tetapi Xiaoyan masih berusaha untuk melawannya. Namun, tepat kata-kata itu keluar, tiba-tiba dia merasakan hantaman pisang yang dahsyat. Itu menusuk di dalam tubuhnya, yang membuat sang ratu pun merasa telah kehilangan akal sehatnya. Namun, suaranya tetap melekat di dalam mimpi Xiaoyan. Jangan khawatir, terkadang beberapa hal hanya bisa dilakukan dengan melangkah demi selangkah. Saat itulah, perasaan itu sendiri akan menjadi semakin kuat. Suara samar terdengar di telinga sang ratu, yang membuat dia pun merasa bahagia. Dalam hal ini, sepertinya kamu memiliki cukup banyak pengalaman, ucap sang ratu yang berkata dengan lembut. Sebenarnya, aku dalam suasana hati yang buruk, dan aku kurang pandai dalam hal seperti ini. Sekarang, bagaimanapun, pikiranku sedang kacau. Aku menghabiskan lebih sedikit waktu dengan para istri dan anak-anakku, karena aku lebih banyak harus meninggalkan mereka. Sebenarnya, kehidupan seperti ini bukanlah yang aku inginkan, ucap Xiaoyan yang mengutarakan pikirannya saat ini. Dalam masalah ini, memang Xiaoyan sendiri sangat senang berkultivasi. Bahkan, kultivasinya sendiri itu bisa dianggap sebagai bagian dari hidupnya. Karena sekarang Xiaoyan berada di bawah tekanan yang luar biasa dalam menghadapi invasi antar dunia. Tapi, meskipun pengaturan seperti ini memungkinkan Xiaoyan berkembang pesat, tetapi itu juga sulit untuk kembali ke kedamaian yang pernah dia miliki sebelumnya. Kamu harus tahu, beberapa orang dilahirkan untuk menjadi raja, dan mereka harus mengambil tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi, kebanyakan orang akan kehilangan sifat manusiawi mereka setelah menjadi dewa, sehingga mereka memandang rendah 7 emosi dan 6 keinginan di dunia ini. Bahkan, yang mulia juga sama. Tetapi, dalam hal ini, justru sebaliknya, sifat panamu jauh lebih kuat daripada sifat pana yang mulia, ucap sang ratu yang menjelaskan. Memang benar, jika seseorang menjadi dewa, kemudian menghadapi keilahian, dalam situasi seperti itu, mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi, yang aku tidak mengerti dari keduanya, apa perbedaan antara yang kuat dan yang lemah ini, ucap Xiaoyan dengan bingung. Dalam situasi seperti ini, bukankah lebih baik kita tidak membicarakannya sekarang, ucap sang ratu sambil mengangkat tangannya, lalu memegangi wajah Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Sepertinya memang tidak pantas membicarakan banyak hal sekarang, ucap Xiaoyan yang mendengarkan kata-kata sang ratu dan menjawab sambil tersenyum. Kemudian ia melanjutkan pertempuran keduanya di dalam mimpi ini.
Sial, orang ini sangat bagus dalam kecepatan dan kekuatan. Aku tidak menyangka, rasanya begitu luar biasa, ucap sang ratu di dalam hatinya. Saat ini, wajah sang ratu memerah. Bahkan, dia tidak bisa tidak mengagumi Xiaoyan di dalam hatinya. Tidak peduli apakah itu hanyalah perasaan, tentu saja bukan hanya keduanya yang tidak bermoral di dalam mimpinya. Karena keduanya tidak hanya membalikkan awan dan hujan, tetapi juga melakukan yang terbaik dengan wawasan mereka masing-masing dalam keterampilannya. Bisa dikatakan, pertempuran ini cukup mengasihkan. Sayangnya, ini harus dibuka di website XXX. Lalu, pada saat ini, sang ratu masih duduk bersila. Namun, dapat terlihat dengan jelas ada rona merah di wajahnya saat dia membuka mata indahnya. Namun, dalam tatapan matanya ada keganasan yang sangat liar, dan dia ingin langsung menerkam Xiaoyan seperti mangsanya sendiri, seolah-olah dia benar-benar kehilangan kewarasannya. Namun, Xiaoyan terus memejamkan matanya rapat-rapat. Dia tidak ingin membuka matanya saat ini, karena dia juga tahu suasananya akan sedikit canggung. Meskipun ukuran tubuhnya tidak terlalu besar, tetapi itu juga tidak terlalu kecil. Ditambah dengan menggunakan teknik yang sempurna, itu terasa luar biasa. Aku ingin melakukannya lagi secara perlahan, karena aku khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan. Jadi, meskipun ini semuanya mimpi, aku tidak akan memiliki penyesalan, gumam sang ratu pada dirinya sendiri sambil menatap Xiaoyan yang masih menutup matanya rapat-rapat. Setelah beberapa saat, akhirnya pikiran sang ratu pun perlahan mendapatkan kembali akal sehatnya. Dan pada saat yang sama, detak jantung Xiaoyan pun semakin cepat, sehingga butuh beberapa saat untuk menenangkan dirinya. Lagi pula, mimpi seperti itu terlalu nyata. Jadi, setelah bahtera yang mereka naiki bergetar hebat, barulah Xiaoyan pun membuka matanya perlahan. Tidak ada yang masalah dengan situasinya saat ini, tetapi bahtera telah mencapai titik pergerakan terakhir kali. Sekarang akan aku pindahkan ke arah alam dewa kuno, ucap sang ratu sambil melihat Xiaoyan yang membuka matanya, seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa. Baiklah, ucap Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Apakah kamu akan bertanya tentang dalam keadaan keilahian akan lebih kuat daripada sifat panah? Ucap sang ratu. Selama keheningan singkat ini, suasananya terasa agak canggung. Jadi, sang ratu pun memilih berbicara terlebih dulu untuk memecahkan ketenangan tersebut. Iya, ucap Xiaoyan yang mengangkat kepalanya sambil menatap sang ratu dan menjawab dengan singkat. Kamu harus tahu, ketika semua saudara kita meninggal, bintang akan menghilang sebesar 1 poin. Bahkan, teman dan saudara-saudara yang pergi satu demi satu, bintang ini juga akan hilang sebesar 1 poin. Jadi, kepergian kekasih istri dan anak juga akan menghilangkan bintang ini. Ketika tidak ada orang yang kamu sayangin di sisimu, dan kamu ingin melindungi dunia ini, keilahian akan lebih kuat daripada sifat panah. Jadi, memiliki kekuatan juga akan disertai dengan kepergian, ucap sang ratu sambil menjelaskan perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan pun tertekun sejenak, karena akhirnya dia mengerti. Ternyata, keilahian itu begitu kejam. Namun, dalam situasi seperti ini, itu sudah di luar kendalinya. Bagaimanapun juga, takdir seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Jadi, dalam peningkatan kekuatan, pertemuan harus dibarengi dengan perpisahan yang sungguh sangat menyedihkan. Setelah mendengarkan penjelasan dari sang ratu, Xiaoyan pun tertekun untuk waktu yang lama. Namun akhirnya, Xiaoyan mengerti bahwa selama ketidakhadiran Xiaoyan di dunia sensi, sang ratu akan melindungi banyak makhluk di benua Daoqi dan benua Daodi dengan segala cara. Karena fakta yang sebenarnya, sang ratu menjaga bintang-bintang berharga untuk sumber kekuatan. Dengan seiring berjalannya waktu, keilahian pasti akan menjadi lebih kuat dari sifat panah. Tapi sangat sulit untuk mempertahankan ini. Bagaimanapun juga, ini adalah kehidupan di sungai waktu yang sangat panjang dan tak terbatas. Meskipun terlihat seperti tidak ada akhirnya, sebenarnya tidak seperti itu. Karena ketika semua kerabat dan teman sendiri silih berganti pergi,
Dia sebenarnya sudah dianggap telah mati, dan pada saat Bahtera bergetar, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Lalu, ia melihat formasi bergerak perlahan. Namun, dia bisa mengungkapkan sesuatu, karena jika dia melihat kembali pada kehidupan dirinya sendiri sekarang, sepertinya keadaan pikiran Xiaoyan telah mengalami peran yang mengejutkan. Karena sejak dia berada di benua Daodi, perubahan ini telah terjadi secara diam-diam. Karena kematian kakak tertua dan kakak keduanya, bahkan ayahnya sendiri, kepergian seorang kerabat dekat, Xiaoyan mengingat kembali ingatan ini. Sepertinya Xiaoyan telah menemukan bahwa tidak ada lagi saudara-saudara di dunia ini. Tiba-tiba saat dia mencoba mengingatnya ke masa lalu, semuanya menjadi tidak jelas di dalam ingatannya. Jadi, dia pun menghela napas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, manusia hanyalah hidup 100 tahun, dan mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk mengingat kembali kehidupan mereka. Seolah-olah kehidupan 100 tahun berlalu dalam waktu sekejap. Meskipun begitu, mereka tidak terasa hampa dalam kehidupan mereka, seperti halnya seorang pengembara, sebuah cerita yang akan memiliki akhir di dalamnya. Bagaimanapun juga, seseorang akan menemukan akhir dalam sebuah buku pada halaman terakhir yang menunjukkan segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing. Memikirkan hal ini, ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat suram. Dan ketika ia melihat pemandangan ini, sang ratu pun berdiri dengan tangan di belakang punggung. Namun, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setiap orang mendapatkan jawaban berbeda terhadap kehidupan mereka. Tetapi, keinginan ini dapat memadatkan keabadianmu dan meninjau kehidupanmu di masa lalu. Jadi, kamu harus tetap tekun dan terus maju. Tapi, kamu harus mencari tahu apa yang kamu butuhkan keilahianmu. Sebenarnya, apa yang aku katakan adalah kamu memadukan kemauan keabadianmu untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan keinginanmu. Jadi, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menerobos. Bagaimanapun juga, selain reputasimu sendiri, kamu juga membutuhkan peluang tertentu. Jadi, dengan cara ini, peluangmu akan datang dengan sendirinya, ucap sang ratu sebelum dia melanjutkan. Jangan khawatir tentang masalah terobosan, dan jangan terlalu bersemangat untuk mencapai keberhasilan. Sebaiknya, kamu harus bisa menekan pemikiran semacam ini, dan kamu harus lebih sabar lagi, ucap sang ratu. Mendengar itu, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Karena, seperti yang dikatakan sang ratu sebelumnya, setelah kembali ke alam dewa kuno, maka Xiaoyan harus membuat persiapan untuk pergi dari dunia sensi, lalu meningkatkan kekuatannya dan mencari pengalaman. Bagaimanapun, praktisi Taesu telah menunjukkan kekuatan yang tersembunyi di dunia sensi, dan kekuatan mereka bahkan berada di luar imajinasi Xiaoyan. Lagi pula, sang ratu telah mengetahuinya sejak lama. Jadi, sang ratu mengusulkan kepada Xiaoyan untuk meninggalkan dunia sensi ini, lalu berlatih secepat mungkin. Apalagi, sekarang identitas Xiaoyan sudah terungkap. Jika dia terus di dunia sensi, Xiaoyan pasti akan menjadi sasaran para praktisi Dewa Abadi Taesu. Mungkin tidak hanya praktisi Taesu yang akan mengincar Xiaoyan, tetapi juga para Raja Roh Kuil Langit. Oleh karena itu, akan jauh lebih sulit jika Xiaoyan terus berkultivasi di dunia sensi. Bagaimanapun, kedua kekuatan ini pasti akan mengincar Xiaoyan dalam kegelapan. Karena meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan itu masih jauh dari mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Sehingga para dewa sensi juga akan kesulitan jika harus terus melindungi Xiaoyan. Karena dalam penyergapan pasukan praktisi Taesu sebelumnya, para dewa dari dunia sensi juga harus menggunakan banyak sumber daya yang sangat besar hanya untuk melindunginya. Jika ini terus berlanjut, maka kekuatan para dewa sensi akan terungkap terlebih dahulu. Jadi, Xiaoyan harus meninggalkan dunia sensi dan berlatih. Jika tidak, maka akan sulit dapat melepaskan diri dari invasi dunia Taesu ini. Jadi, dalam hal ini merupakan pilihan terbaik yang dapat diambil oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, dalam perjalanan kali ini, untuk menggerakkan 5 bahtera besar pasukan sensi sebagai bala bantuan, mereka harus menggunakan lingkaran cahaya formasi teleportasi untuk tetap bergerak.
sehingga kelima bahtera itu dapat melakukan perjalanan melalui lautan kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi itu juga telah menghabiskan energi dalam jumlah yang besar, sehingga mereka dapat datang tepat waktu. Pada saat ini, bahtera yang digunakan Sang Ratu dan Xiaoyan itu sangat stabil. Jadi, tidak butuh waktu lama sebelum mereka memasuki ruang milik alam dewa kuno. Namun, Xiaoyan juga tahu, sebelum meninggalkan dunia sensi, dia harus menemukan Longyan terlebih dahulu. Lagi pula, ada bahan yang dipercayakan kepadanya oleh si nomor 1, yaitu esensi darah, sisik naga, dan gigi Juying. Dan sosok Longyan adalah reinkarnasinya. Namun, Xiaoyan juga tidak ingin memaksa Longyan jika itu akan merugikannya. Meskipun itu permintaan sosok nomor 1 dari alam dewa kekacauan. Bagaimanapun, Longyan sudah seperti anaknya sendiri. Jadi, dia tidak akan memintanya dengan paksa, karena dia juga bisa mencarinya dengan sendiri. Lagi pula, Xiaoyan juga mengetahui bahwa Longyan memiliki perasaan yang mendalam kepadanya. Jadi, setelah kembali, dia ingin bertemu dengan Longyan sebelum pergi. Sekarang, jumlah orang di alam dewa kuno masih terus bertambah. Tetapi, untuk bisa memasuki alam dewa kuno, akan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat, seperti yang dikatakan oleh Sang Ratu. Kemudian, Xin pun berpindah di alam dewa kuno. Xiaoyan dan Sang Ratu terus berjalan menuju istana sambil berbincang. Tidak peduli seketat apa pemeriksaan dilakukan, tidak mungkin bagi alam dewa kuno dapat mengetahui adanya penyusup di antara mereka. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini. Jadi, alam dewa kuno harus mengikuti tren dunia sekarang. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, sensi harus merekrut lebih banyak orang kuat dari dunia sensi yang begitu besar. Jadi, alam dewa kuno harus merekrut mereka semua. Karena, jika setengah dari sensi dapat direkrut, itu akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, ketika dunia sensi menghadapi invasi, hanya 1% dari makhluk sensi yang benar-benar dapat bertahan. Karena kampan dunia sensi yang sangat luas, sehingga pasukan sensi terlalu sulit untuk dipanggil untuk memberikan bantuan dengan cepat lagi. Lagi pula, setiap orang memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda. Jadi, tidak mungkin semua orang bersedia untuk berjuang demi dunia sensi, karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama. Namun, jika dihadapkan titik hidup dan mati bersama dunia, maka mereka akan bersatu, ucap Sang Ratu lalu melanjutkan. Meskipun sebenarnya untuk dunia sebesar ini sangat mustahil dapat menyatukan pemikiran semua makhluk hidup. Tetapi, bahkan jika 10% dapat bersatu, itu sudah sangat menakutkan. Karena saat musuh melancarkan serangan, bahkan jika kurang dari 1% orang kuat dunia sensi yang mau berdiri dalam medan perang, itu sudah lebih dari cukup. Faktanya, ketika Yang Mulia masih hidup, karena dia memiliki kekuatan yang sangat kuat dengan pemahamannya dan kemampuan dalam memerintahkan yang kuat. Pada saat itu, hanya sedikit dunia yang berani memprovokasi dunia sensi. Meskipun ada yang menginvasi dunia sensi, mereka kembali dengan kekalahan. Sebaliknya, setelah kejatuhan Yang Mulia, dunia Tesu merencanakan selama puluhan ribu tahun. Jika ini masalahnya, maka dunia Tesu mungkin telah menyusup lebih lama di dunia sensi ini. Bahkan mungkin juga berada di dunia lain. Jadi, seharusnya alam dewa kuno juga harus berada dalam lingkupan rencana mereka. Apakah kamu mengerti sekarang? Ucap Sang Ratu yang berbisik di telinga Xiaoyan secara perlahan. Mendengar penjelasan dari Sang Ratu, Xiaoyan pun menakupkan tinjunya dengan hormat. Terima kasih banyak, ucap Xiaoyan yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara keduanya. Sekarang, kamu dan aku telah memiliki pemahaman yang mendalam dari kulit ke kulit. Jadi, sebagai seorang istri, aku menghargaimu, ucap Sang Ratu sambil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Mendengar itu, wajah Xiaoyan pun dipenuhi dengan garis-garis hitam. Dia ingin mengucapkan beberapa kata, namun dia ragu-ragu karena malu. Jadi, dia hanya menjauh dan melarikan diri. Karena jika dia terus melanjutkannya, mungkin dia akan terus dipermainkan oleh Sang Ratu. Meskipun itu hanyalah sebuah mimpi yang mirip dengan halusinasi. Tetapi,
Sebenarnya, keduanya menggunakan kekuatan jiwa mereka berdua, sehingga dapat dikatakan semua yang terjadi adalah kenyataan untuk mereka berdua. Tepat ketika Xion sedang berjalan di halaman kecil, tiba-tiba ia mendengar sebuah tawa. Jadi, Xion pun berhenti dan mendengarkan tawa tersebut, karena dia merasa sangat familiar dengan suaranya. Namun, Xion tidak memiliki senyuman di wajahnya, karena meskipun dia senang bisa kembali kali ini, tapi dia juga merasa takut di dalam hatinya. Dia takut akan ada kesalahan saat dia meninggalkan dunia sensi. Bagaimanapun, dunia sensi seperti diselimuti awan sebelum datangnya badai. Dia takut tidak bisa mendengarkan tawa itu lagi. Tuan Muda Xiao, kapan kamu kembali? Mengapa kamu tidak masuk? Ucap Xiaoyan. Pada saat sedang lewat, Xiaoyan melihat Xiaoyan berhenti seperti orang yang linglung. Jadi, Xiaoyan pun bertanya sambil tersenyum. Bahkan, terlihat jelas ada senyuman di wajahnya yang semakin cerah setelah melihat Xiaoyan. Ya, aku telah kembali, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan pun menjawab secara perlahan. Kemudian, ia menepuk bahu Xiaoyan dan berjalan ke halaman. Jelas, dengan keberadaan tim Perlas di rumahnya, halaman rumah telah diperluas lagi. Namun, tepat ketika dia sedang berjalan ke halaman, Xiaoyan merasa bahwa seolah-olah dia telah kembali ke rumah keluarga Xiao di benua Dodi. Meskipun bangunannya tidak sama, tapi pemandangannya sangat familiar, sehingga pikiran Xiaoyan seolah-olah berada di dalam rumah keluarga Xiao, seperti di dalam ingatannya di masa lalu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。